Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 3 November 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 7 ayat 4, dikatakan demikian. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema beribadah hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya, kita sering mendengar tentang hal mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh manakah kita telah mengasihi Tuhan Allah kita? Salah satu bukti dari mengasihi Allah dalam hidup adalah tidak menduakan Dia atau membuat Allah lain selain Dia. Jika hal menduakan Allah terjadi, maka konsekuensinya adalah kemarahan Tuhan, sebab Dia adalah Allah pencemburu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan sejarah umatnya, kaum Israel, mereka pernah menganut kepercayaan yang sinkritisme atau kepercayaan yang mencampur adukan dua atau tiga kepercayaan. Umat Israel sebenarnya percaya kepada Allah, tetapi di samping itu mereka juga percaya kepada para Baal dan para Asitoret, yaitu Tuhan bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Akibatnya adalah Allah meninggalkan mereka dan seterusnya menjadi kekalahan bagi umatnya terhadap musuh-musuh mereka. Oleh sebab itu umat Israel menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Dalam situasi demikianlah Samuel menyampaikan pesan pertobatan, yaitu supaya percaya kepada Allah saja. Ternyata umat Israel taat dengan menjauhkan diri dari para Baal. Mereka akhirnya hanya beribadah kepada Tuhan, dan itulah kesukaan Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tetap mengasihi Allah? Apakah masih ada berhala-berhala yang kepadanya hati kita terpaut, membuat harta, jabatan, kesuksesan, dan dunia ini menjadi hal yang utama bagi kita, dan meninggalkan Tuhan? Untuk itulah melalui firman kita diarahkan supaya berbalik dan memperlihatkan pertobatan. Kita harus lebih takut, lebih yakin, dan lebih mengasihi Allah daripada yang lain. Dengan demikian, kita hanya beribadah kepada Tuhan saja. Ingatlah, Tuhan sayang dan memelihara kehidupan setiap orang yang mengasihinya dengan tulus hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemenangan dalam hidup akan diraih orang-orang yang mengasihi Tuhan, sama seperti umat Israel yang akhirnya dimenangkan oleh Tuhan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Selamat beribadah hanya kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bimbing kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk taat setia beribadah hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sebagai bukti bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, serta selalu mengajarkan ketaatan beribadah hanya kepada Allah saja bagi keturunan dan generasi kami yang berikutnya, anak-anak dan cucu-cucu,
supaya mereka juga mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus untuk menyelamatkan setiap orang percaya dari hukuman kekal. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, anak-anak yang masih kecil, remaja, para dewasa, lansia, dan hamba-hamba Tuhan. Lawat dan lindungi mereka dalam seluruh keberadaan mereka. Anugerahkan sukacita dan kesehatan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, dan yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang bersedih kiranya Tuhan hibur. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, berserah kepadamu dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.